Kahel kepengen. Tanda tangan datang si Makori. Makori cadangan waktu datang sih baru datang. Ini suruh. Baik, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Baik, puji nama Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus baik untuk kita semua, maka pada malam hari ini Tuhan telah mengumpulkan kita semua boleh ada di dalam kaki Dia persekutuan doa El Shaddai, untuk boleh kita sama-sama kita memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Baik, saudara semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian betapa kita sudah membuka persekutuan doa pada malam hari ini dengan pujian pembuka, dan tiba saatnya kita untuk melakukan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian menyatakan berkat kemurahan-Mu, dan nanti anak Tuhan ketua persekutuan doa El Shaddai untuk bawa kita dalam doa buka. Kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang sudah menghiasi kehidupan-Mu dengan kemurahan. Engkau yang merancangkan masa depan kami dengan penuh harapan. Kami percaya Tuhan, kami ada saat ini bukan karena kasih kami Tuhan, bukan karena kebaikan kami ya Bapa, tetapi semuanya oleh karena kasih-Mu Tuhan. Kami hidup hari ini Bapa, semuanya berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Mari kita nyanyikan pujian ini. Katakan Kau hiasi kehidupan.
kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan kemurahan-Mu. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sekali lagi kita angkat puji. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kepada anak Tuhan dipersilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, yang selalu menghiasi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan dari minggu yang pertama sampai minggu yang terakhir di bulan yang ke-7 ini Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Ya Bapa, di dalam kerajaan surga kami menyadari Tuhan, di dalam pemeliharaan-Mu Bapa, kami selalu menyakiti hati Tuhan, mendukakan hati Roh Kudus. Kami mohon ampun atas segala dosa kami, dosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dalam segala aktivitas, terutama dalam pelayanan persekutuan Tuhan El Shaddai, menyakiti hati Tuhan Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mohon ampun, beribu-ribu ampun. Mari Tuhan Yesus satukan kami semua seia sekata seroh untuk mengangkat pelayanan pada malam hari ini Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Hamba menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang bertugas pada malam hari ini, WL Singer, pemusik, para pendoa, pemazmur, bahkan hamba Tuhan yang menjadi saluran berkat bagi kami pada malam hari ini. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakanlah dan sampaikanlah segala perkataan, setiap teguran nasihat-Mu Bapa melalui hamba-Mu bagi kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami menyerahkan lingkungan ini Bapa, dari utara, timur, barat, selatan, dari udara bumi, bawah bumi sekalipun. Dalam nama Yesus, segala kekuatan iblis dari laut, darat, udara yang menyerang ibadah persekutuan Tuhan El Shaddai pada malam hari ini, terutama menyerang hati, pikiran, perasaan kami berdoa dalam nama Yesus. Allah ikat, Allah tolak dari ruangan ini, terutama dari hati, pikiran, perasaan kami. Biarlah hati kami, pikiran, perasaan kami tertuju hanya kepada-Mu ya Allah.
Terima kasih Tuhan, masih banyak tempat duduk yang kosong. Kalau Allah berkenan bawa jiwa-jiwa dari utara, timur, barat, selatan, dan jauh maupun dekat, goncangan kuasa Roh Allah lebih hebat, lebih dahsyat, membawa setiap anak-anak Tuhan ada di sini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Bapa, kami memohon suasana surgawi turun melingkupi kami, supaya kami duduk beribadah pada malam hari ini tidak seperti hampa dan sia-sia, tapi benar-benar kami merasakan kehadiran Tuhan menjamah kami. Ini doa dan sembahyang kami, dan biarlah ibadah persekutuan doa El Shaddai malam ini dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh berlangsung di dalam nama Bapa, di dalam anakmu Yesus Kristus pemilik persekutuan doa ini, dan di dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya, amin. Baik, terima kasih kepada anak Tuhan yang sudah membawa kedua buka. Kita akan bermazmur bagi Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ita Leskodat. Oleh sebab itu, sebelum kita bermazmur bagi Tuhan, mari kita mengangkat pujian hormat bagi Allah Bapa. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita bermazmur yang terambil di dalam Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Mazmur 91 ayat 97 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan ayat yang bilangan yang ganjil. Bapak Ibu Saudara sekalian membacakan ayat bilangan yang genap. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorai. Biarlah banyak bola bersuka-cita. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah kekuatannya. Api mencala di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. kilat-kilat yang menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi.
Langit memberitakan keadilannya. Dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang mengangkat diri karena berhala-berhala, segala sujud menyembah kepadanya. Sion mendamaikan dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Allah Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang melindungi orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar. Dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Mari kita bersama-sama bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan menyanyilah syukur bagi nama-Nya ya Tuhan. Haleluya. Surga, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas perlindungan-Mu, terlebih terima kasih atas anugerah nafas hidup yang Engkau masih mengizinkan kami untuk memilikinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan kami bisa berkumpul bersama di persekutuan doa El Shaddai untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu, serta kami sudah menaikkan mazmur puji-pujian kami ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kiranya semua yang kami persembahkan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Bapa, semua acara selanjutnya kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada hambanya yang sudah bermazmur bagi Tuhan. Tiba saatnya kita untuk menaikkan ketiga beban doa yang ada. Beban doa yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Nekev, beban yang kedua oleh Ibu Intan, dan beban yang ketiga oleh Ibu Tanti. Kita angkat pujian penolong yang setia. Kami percaya Tuhan, Engkau yang lebih tahu yang terbaik bagi kami. Engkau yang lebih sanggup memulihkan kehidupan kami. Kini kami mau berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Kami mau percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau Yesus kami, Engkau Tuhan kami, penolong yang setia. Mari kita angkat pujian ini. Katakan saat berjalan. Kasih-Mu menerangi langkahku.
Baik Bapak Mama dan adik-adik sekalian, di dalam nama Yesus Kristus kita mau menaikkan ketiga beban doa umum. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Bapa di sorga, karena begitu besar cinta kasih bagi kami semua. Pada malam hari ini kembalilah Bapa mengumpulkan kami saudara bersaudara di kaki dian Tuhan. Saat ini kami datang membawa ketiga beban doa. Doa umum, doa yang pertama, penginjilan dan pelayanan kasih. Bapa dalam kerajaan sorga, dalam setiap penginjilan dan pelayanan kasih, kami percaya Bapa selalu menolong hamba-hamba Tuhan yang mendapat karunia untuk melakukan penginjilan dan pelayanan kasih yang dilakukan di daerah maupun di pelosok-pelosok daerah terpencil. Kami juga berdoa untuk Tuhan di dunia dalam pembangunan fisik maupun spiritual. Bapa, kami percaya segala sesuatu Bapa percayakan kami untuk menjalankan gereja dalam pembangunan fisik maupun spiritual. Kami juga berdoa dalam pelayanan Tuhan, pendeta, penginjil, penetua, diaken, koster. Bapa di sorga, kami persembahkan anak-anak-Mu dalam setiap tugas dan pelayanan mereka masing-masing. Di dalam kehidupan pelayanan maupun kehidupan rumah tangga, Bapa berikan kekuatan dan kesehatan terbaik buat mereka, sehingga mereka bisa memberikan pelayanan pada jemaat-jemaat di dunia ini. Kami juga berdoa untuk organisasi fungsional dan kategorial gereja, jemaat dalam pertumbuhan iman. Kami pertaruhkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa jemaat-jemaat Tuhan dalam pertumbuhan iman mereka, baik orang yang menantang Injil Tuhan, orang-orang yang belum menerima Tuhan, kami taruhkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapa sendiri yang bertahta di dalam anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa menerima Bapa dalam hidup dan kehidupan. Inilah beban doa yang pertama. Kami mengucap syukur. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah anak Yesus Kristus, di saat ini hamba dipercayakan untuk membawa doa beban yang kedua. Kami mau berdoa buat pemimpin bangsa dan negara dalam berbagai bidang, legislatif, eksekutif, dan yudikatif di aras pusat, provinsi, kota, dan kabupaten, TNI, Polri, dan PNS. Ya Bapa, kami menyerahkan akan setiap pemimpin bangsa negara kami ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, baik itu dari Presiden hingga sampai ke RT RW. Tuhan memberkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, memberkati mereka agar mereka boleh dapat bekerja dengan takut akan Engkau ya Tuhan Yesus, dan mereka boleh menjaga, melindungi akan bangsa dan negara kami ini dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mendoakan untuk orang-orang yang berusaha pada sektor swasta dan sektor informal. Biarlah Engkau memberkati mereka dalam setiap usaha apapun yang mereka lakukan, dari usaha yang besar, kecil, yang ada ya Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan untuk keamanan dan kerukunan warga Kota Kupang. Ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau menolong menjaga akan warga Kota Kupang kami ini Tuhan Yesus, sehingga Kota Kupang kami boleh selalu aman dan rukun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan untuk peperangan, pertikaian antar bangsa, suku dan agama, bencana alam yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Ya Tuhan Yesus, kami pertaruhkan akan setiap hal apapun yang terjadi dalam bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memulihkan akan segalanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa beban kami yang kedua, kami pertaruhkan dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Bapa kami di surga, pada saat ini Tuhan kami akan menaikkan doa umum yang ketiga, yaitu tentang untuk orang-orang sakit yang di rumah sakit maupun di rumah mereka Bapa. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau
berkati mereka Bapa dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan. Kau berkati obat, makanan, dan minuman yang mereka makan dan minum, agar memberikan kesembuhan bagi mereka ya Bapa. Kiranya Engkau jangan tinggalkan mereka Bapa, tapi berkatilah mereka Tuhan, sehingga mereka sembuh dan mereka dapat melakukan aktivitas mereka seperti biasa ya Tuhan. Kami juga berdoa buat fakir miskin, janda, duda, yatim piatu, serta orang-orang terlantar yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kau berkati mereka Bapa, Kau menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak-anak bagi mereka, menjadi orang tua bagi mereka, menjadi keluarga bagi mereka Bapa, agar mereka tidak pernah merasa kehilangan, agar mereka tidak pernah merasa kesendirian Tuhan, karena Engkau selalu menjaga dan memberikan mereka pertolongan dan atas kebutuhan mereka sehari-hari Bapa. Kami juga berdoa Bapa buat orang-orang yang tertindas, yang mencari keadilan Tuhan. Kami taruhkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Engkau mau berkati Tuhan, agar Engkau menjadi hakim yang adil di tengah-tengah persoalan yang mereka hadapi Bapa. Kami yakin bahwa Engkau akan memberikan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat keluarga Kristen dimanapun berada Bapa. Mau berkati Tuhan, agar mereka selalu mengutamakan Engkau dalam keluarga mereka. Memberkati istri, suami, anak-anak mereka Tuhan, keluarga mereka Bapa, agar mereka selalu mengandalkan Engkau dalam setiap sisi kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang yang terikat oleh kuasa gelap, narkoba, HIV AIDS, free sex, LGBT, rokok, miras, aborsi, dan pesta pora. Kiranya Tuhan memberkati Bapa, agar mereka dapat keluar dari semua kuasa gelap ini Tuhan, dan juga dosa yang mereka buat Bapa, sehingga mereka mau datang kepada Engkau Bapa untuk memuliakan dan membesarkan nama Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang cacat fisik maupun mental dimanapun berada Tuhan. Memberkati mereka Bapa, meski mereka cacat, tapi mereka mempunyai Engkau yang selalu Engkau menuntun mereka dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan, agar dalam sisi kehidupan mereka selalu bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa beban kami Tuhan, yang pertama dan yang kedua hingga yang ketiga. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah doa ini menjadi berkenan kepada-Mu Tuhan, dan Engkau mau memberkati kami semua dan doa-doa kami. Inilah doa kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik, terima kasih kepada ketiga hambanya yang sudah memimpin kita dalam doa beban yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saat ini ruang kesaksian saya buka untuk Bapak Mama Saudara semua yang ingin menyaksikan kasih Tuhan sepanjang hari ini atau sepanjang minggu ini. Saya berikan kesempatan, namun sebelum itu mari saya jemput semuanya bangkit berdiri. Mari kita puji, kita muliakan nama Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita sama-sama bersukacita bersama. Mari
Sekali lagi masih ada sukacita. Puji nama Tuhan. Baik, ada kok yang mau bersaksi? Ada. Baik, karena mau abang sudah menyaut, maka mau abang dipersilakan dan bapak mama saudara semua dipersilakan duduk. Ya, panas tinggi, batuk keras yang dialami, tapi Tuhan masih sayang. Meskipun selalu dia nakal melawan, tapi Tuhan selalu menyayangi dia sampai dengan saat ini masih ada. Dia masih ada. Anak terlalu melawan, tukang bantah, tukang aduh emosi, tukang bantah dengan saya di dalam rumah, tapi Tuhan terlalu sayang sehingga anak ini masih ada. Lalu nakal tapi melawan, selalu minum mabuk terus, tapi Tuhan selalu sayang pada anak ini sehingga sampai dengan hari ini dia antar saya turun dan dia kembali naik. Itulah menjadi kesaksian bagi saya dan acara saya kembali. Baik, sekali lagi kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sungguh satu kesaksian yang luar biasa, sederhana dari Oma Wabang, biarlah memberkati kita semua. Baik, kita akan karena waktu sudah menunjukkan untuk kita masuk dalam ruang pemberitaan firman Tuhan, maka ruang kesaksian saya tutup dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak Brolin Raja. Namun sebelum kita mendengarkannya, mari kita nyanyikan pujian bagaikan bejana siap dibentuk.
semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita satu hati di dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena atas pernyataan-Mu hingga malam hari ini kami semua boleh ada di tempat ini dalam satu kesehatan ya Bapak. Ya Bapak, malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu boleh tertanam dan tertabur dalam hati batin kami. Amin. Firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dalam 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 2 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil dan saudara semua membaca ayatnya yang benar. 2 Korintus 2 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17 di bawah perikop kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan mereka yang binasa. Bagian terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar dan membacanya, melainkan mau menghidupi dalam hari lepas hari. Shalom. Shalom. Senang sekali rasanya saya dipercayakan kembali untuk memberitakan firman Tuhan yang kedua kali di Persekutuan El Shaddai. Namun yang menjadi tema kita pada malam hari ini adalah kekuatan dalam kesetiaan. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat itu jemaat di Korintus berada dalam situasi yang sangat sulit. Mereka menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian. Paulus merindukan Titus. Ia berjuang di dalam kesedihan. Di tengah semua itu, kesetiaan menjadi pilar penting di dalam komunitas iman. Kesetiaan bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi juga tentang dukungan yang kita berikan kepada satu sama lain. Sebagai jemaat, kita diingatkan untuk menjaga satu sama lain di dalam iman, agar kita dapat bertahan dan tumbuh bersama. Namun untuk itu mari kita sama-sama melihat pada ayat per ayat, dimulai dari ayatnya yang ke-12 dan 13. Di sini mau mengajarkan kita tentang kesulitan dan kerinduan, di mana Paulus pada saat itu menggambarkan pencariannya akan Titus sebagai cerminan kehidupan yang mendalam untuk berhubungan
dan saling mendukung di dalam kesetiaan. Ini adalah pesan yang sangat relevan bagi kita semua. Kita juga diingatkan akan pentingnya dukungan dari satu sama lain. Ketika kita saling mendukung, kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dalam perjalanan iman kita, tidak ada yang berjalan sendiri. Kita saling melengkapi. Kita dipanggil untuk berdiri bersama, memberikan dukungan dan berbagi beban satu sama lain. Di dalam saat sulit, kehadiran dan dukungan dari orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat kita itu sangat penting dan menjadi kekuatan yang sangat besar bagi kita. Pada ayat yang ke-14 di sini mengingatkan kita tentang kemenangan dalam kesetiaan. Paulus mengingatkan kita bahwa dalam setiap kesulitan Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada umat-Nya. Ini merupakan satu pengingat yang sangat penting bagi kita, terutama ketika kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita. Kita seringkali terjebak di dalam kesulitan dan diajarkan untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk merasakan dan mengingat kasih Tuhan. Rasa syukur adalah respon yang tepat atas semua berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Bahkan ketika keadaan seolah tidak mendukung kita. Hari ini kita bersyukur atas pertolongan dan kemenangan yang Tuhan berikan dalam kita. Setiap langkah yang kita ambil, setiap perjuangan yang kita hadapi, kita harus ingat bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan di dalam kita. Dalam ayat yang Paulus sampaikan, kita diingatkan untuk tetap setia, tidak peduli seberapa berat beban yang kita pikul. Di saat-saat yang sulit, ingat bahwa kita tidak sendirian. Tuhan selalu menyertai kita, memberikan kita kekuatan dan hikmat untuk melewati setiap tantangan yang ada. Pada ayatnya yang ke-15 dan 16, di situ mengajarkan kita tentang sinar kehidupan yang membawa dampak positif. Saudara-saudari yang terkasih, dalam ibadah pada malam hari ini, kita diingatkan akan panggilan kita sebagai sinar kehidupan bagi dunia di sekitar kita. Paulus menekankan bahwa kita adalah aroma Kristus. Kata aroma yang dimaksud yaitu kita dipanggil untuk bersinar kepada Tuhan. Sinar kehidupan kita dapat menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita. Kita memiliki kesempatan untuk menjadi teladan, untuk menunjukkan kasih dan kebajikan yang berasal dari Kristus. Dalam setiap tindakan kita dapat memberikan harapan dan kekuatan kepada mereka yang mungkin sedang berjuang atau merasa putus asa. Malam ini kita diingatkan bahwa kesetiaan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dalam kesulitan yang mereka hadapi, sinar kita dapat memberikan kelegaan, memberi inspirasi, dan membantu mereka untuk melihat jalan yang penuh harapan. Untuk itu mari kita berkomitmen untuk membagikan cahaya Kristus dalam hidup kita. Mari kita bersyukur atas segala berkat yang telah kita terima, dan jadikanlah kita sebagai alat Tuhan untuk menyebarkan kasih-Nya. Setiap kata dan tindakan kita bisa menjadi sinar yang menerangi jalan bagi orang lain. Pada ayatnya yang terakhir, ayatnya yang ke-17,
di situ mengajarkan kita tentang melayani dengan setia. Paulus menggarisbawahi pentingnya pelayanan yang tulus dan setia. Setiap dari kita memiliki tanggung jawab untuk melayani dengan integritas, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Untuk itu mari kita merenungkan arti komitmen kita di dalam pelayanan. Kesetiaan kita dalam melayani bukan hanya memberikan dampak pada diri kita sendiri, tetapi juga kepada perkumpulan di sekitar kita. Ketika kita melayani dengan sepenuh hati, kita menciptakan sebuah lingkungan di mana kasih dan harapan itu dapat tumbuh. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan, baik itu memberi senyum, menolong tetangga, atau menjadi pendengar yang baik, dapat membawa perubahan yang sangat besar. Tindakan-tindakan seperti ini, meskipun kelihatannya tampak sederhana, tetapi ini mencerminkan kasih Kristus dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berkomitmen untuk melayani dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan. Kesetiaan dalam pelayanan kita akan menjadi teladan bagi orang lain dan menginspirasi mereka untuk melakukan hal yang sama. Pada malam ini, mari kita mengucap syukur tidak hanya atas berkat yang kita terima, tetapi juga atas kesempatan untuk menjadi berkat bagi sesama. Biarlah setiap tindakan kita mencerminkan komitmen kita kepada Tuhan dan menciptakan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk menutup syukur kita pada malam hari ini, saya akan memberikan satu kesaksian atau pengalaman hidup saya. Pada saat saya masuk kuliah, itu saya baru semester 1 mau semester 2. Di situ saya kena penyakit. Terus saya harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah itu saya dirawat sekitar 2 minggu. Terus dinyatakan belum sembuh. Pada saat itu dikeluarkan tapi dinyatakan belum sembuh. Tetapi setelah itu, pokoknya setiap semester itu saya selalu sakit. Sampai semester kemarin, semester 4 atau 5, saya lupa. Di situ yang saya sudah tidak sakit lagi. Karena apa? Karena saya percaya dan saya berdoa terus kepada Tuhan. Tuhan, kenapa dari setiap teman-teman saya yang ada di sini, kenapa harus saya yang mengalami penyakit seperti ini? Usut ternyata dari rumah sakit bilang, dari awal masuk rumah sakit bilang lambung. Terakhir di rumah sakit umum bilang usus buntu. Tapi itu sudah menjadi hal yang sangat wajar untuk anak kos di sana pada saat itu. Itu adalah penyakit yang sangat wajar. Anak kos di sana itu, anak-anak kos itu kalau selalu penyakit usus buntu, kalau sonde penyakit lambung. Terus sampai di dokter bilang usus buntu. Nah itu kita sudah ada harapan le. Di situ harapan kena pudar. Dan pada saat mau masuk ruang operasi, karena itu mama masih di dalam pesawat baru mau perjalanan datang sini, itu mau minta doa dari kapalen juga. Mama baru mau ke, kalau salah itu mama baru sampai di Bali dan itu beta masuk di ruang operasi. Dan di situ beta merasa beta sama sendiri, tapi beta rasa kesendiri karena beta orang tua ada. Jadi beta masuk di ruang operasi, sebelum masuk di ruang operasi itu beta kasih saudara harapan le. Mungkin beta mama datang itu beta mama akan bawa beta mayat di Kupang pada saat itu. Itu karena memang betul-betul beta saudara harapan le. Tapi sebelum masuk ruang operasi memang beta masih berdoa. Dan sampai di ruang operasi ini dokter nih ngomong dengan beta, bilang nona pung mama sudah datang. Jadi beta bilang masih di jalan. Terus dia bilang
ini, nah katong berdoa sama-sama. Nah untungnya ini dokter yang operasi di beta ini dia orang Kristen juga, jadi dia berdoa sama-sama dengan beta. Dia bilang sudah, gak usah takut, dia ngomong begitu. Dia bilang gak usah takut, ada dokter di sini. Nanti nih kemana-kemana nanti dokter yang jaga juga. Jadi di situ tuh pokoknya masuk ruang operasi beta masih sudah sempat berpikir kalau ini akan sembuh. Pasti sudah akan sembuh lah, pokoknya sudah akan sembuh. Saya tahu kenapa, tapi di saat harapan hilang. Terus beta masuk ke ruang operasi. Nah pada saat dong kasih nyala lampu, dong suntik obat bius pertama dan dong potong, itu beta masih sempat rasa. Itu tiba-tiba dia pun bius hilang. Jadi beta sempat berteriak pada saat itu. Terus dong bilang, loh kok teriak, biusnya hilang ya? Terus dia bilang iya. Jadi akhirnya dong bius semua, dan akhirnya dia keluar dari ruang operasi. Di situ dia tahu kenapa ke tiba-tiba jiwa ada kembali. Dan di situ beta percaya kalau ketong tuh soalnya boleh putus asa begitu sah. Pasti ada cara lain. Pasti Tuhan tuh akan tolong. Mungkin pada saat di ketong pun titik terendah tuh ketong sudah bilang, Tuhan ini ketong sudah begini. Ketong sudah terlalu sangat pasrah dengan apa yang ketong punya. Tetapi ya sudah, Tuhan akan kasih tahu kalau lu tuh sudah boleh menyerah, lu tuh harus bisa, karena pasti lu tuh akan bisa sampai di itu titik. Jadi akhirnya pokoknya pas abis selesai operasi sudah beta sembuh, dan itu beta cuma 1 hari sah di rumah sakit. Itu betul-betul cuma 1 hari, padahal bisa dibilang itu tuh operasi usus buntu. Dan itu beta cuma 1 hari sah. Puji Tuhan di situ beta cuma 1 hari sah. Tetapi beta ini masih bertanya-tanya di Tuhan. Kenapa dari setiap beta pun kawan cuma beta sah yang dapat ini penyakit. Bukan ada yang lain kayak dong ada ketawa-ketawa, dong cuma dapat penyakit asam lambung. Beta juga pertama jadi asam lambung, tapi kenapa usus buntu? Beta juga sering bertanya-tanya kayak gitu. Tapi beta tahu dan beta percaya bahwa Tuhan saya akan kasih apa yang di luar dari batas beta pun kemampuan. Untuk itu, mari kita sama-sama membangun kekuatan di dalam kesetiaan kita sebagai pengikut Kristus. Jika Tuhan setia kepada kita dalam situasi yang kita alami, maka kita harus memampukan diri dan meminta kemampuan dari Tuhan untuk tetap setia mengikuti Tuhan. Jika hari ini kita berjanji untuk mengikut Tuhan dalam segala situasi dan kehidupan kita, maka lakukanlah itu dan imanilah itu di dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan menyertai kita semua. Teruslah berpegang teguh di dalam kesetiaan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Baik, kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat dan tuntunan-Mu kami semua boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu ya Bapak. Biarlah firman ini menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita semua bukan hanya biarlah kita semua tetap berpegang teguh di dalam kehidupan-Mu ya Bapak. Kita semua tetap harus melayani-Mu dengan sepenuh hati, dan biarlah kita semua boleh merenungkan firman ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih banyak ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Baik, terima kasih kepada hambanya Kakak Rolin Raja yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati senantiasa dalam kehidupan Kakak Rolin, bahkan dalam studi teologi yang ada. Baik, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Saya jemput Bapak Mama Saudara semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian bawa persembahanmu. Baik, shalom. Ya, terima kasih kepada yang pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena perkenanannya kita boleh berada di persekutuan doa El Shaddai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan ucapan terima kasih kepada Kakak Rolin Raja yang telah menjadi saluran berkat bagi kita persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan Yesus berkenan memberkati hambanya. Bahkan yang WL, Kakak Linda Kevi, yang singer Mawel Mada Pataka Puli, Kakak Andre pemusik, Kak Riko, ketiga pokok beban, Ibu Neke, Ibu Tanti dan juga Ibu Intan, yang pembaca Mazmur, Ibu Ita Leskoda. Tuhan Yesus berkenan memberkati. Bahkan yang membawa tanggul persembahan, Ibu Tanti, Tuhan Yesus berkenan memberkati. Bahkan kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan minggu ini saja kita hadir, tapi biarlah di minggu-minggu selanjutnya kita tetap mencari Tuhan, karena firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Dan nanti informasi selanjutnya akan disampaikan pengurus lewat grup WA. Terima kasih, shalom. Terima kasih Pak Ketua. Kita akan masuk dalam sisi doa syafaat serta berkat. Nanti kembali Ketua Persekutuan Doa Kakak Valen yang bawa kita dalam doa. Dan sebelum itu kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 410. Mari sama-sama yang punya Alkitab bisa dibuka KJ 410, karena ada beberapa ayat yang akan dinyanyikan. Bait yang pertama kita bersama-sama, bait yang ketiga itu oleh orang-orang muda, dan bait yang keempat oleh orang tua. Sekali lagi KJ 410. Bait yang pertama kita semua, bait yang ketiga oleh kita anak-anak muda, dan bait yang keempat oleh orang-orang tua kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Hatiku
membuat kami tidak tahu jalan yang mana yang harus kami lalui ya Bapa. Tapi satu yang kami percaya, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau yang akan menuntun kami, Engkau yang akan membuka jalan bagi kami, Engkau yang memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Mari kita nyanyikan bait yang ketiga untuk orang-orang muda. Aku sesat dan hidupku tegak maju nasibku, sebab Engkau dekat, sebab Engkau baik yang keempat oleh orang tua. Apabila tamat tugasku, aku takuti maut. Mari bersama-sama katakan Tuhan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku Tuhan, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, hatiku Tuhan, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan Yesus Kristus, karena Engkaulah yang membuat hati kami tenang. Meskipun kami ada di dalam badai itu Bapa, tangan Tuhan yang penuh kuasa itu menolong, menguatkan, bahkan meluputkan kami dari setiap badai hidup. Bahkan badai hidup belum berlalu Tuhan, sampai saat ini kami masih ada di dalam badai itu Bapa. Tapi kami masih ada ketenangan karena Tuhanlah yang membimbing kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur hanya kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan telah berbicara bagi kami melalui hamba-Mu ya Bapa. Tuhan, Dia telah berhenti berbicara. Biarlah kuasa Roh Kudus yang tidak pernah berhenti itu terus berbicara dan terus berkarya dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa, selama Tuhan kasih kami napas, kami tidak memberikan bau keharuman yang membawa orang datang kepada Tuhan, tetapi kami menimbulkan bau kematian yang membuat orang semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Ampuni kami tidak menjadi berkat, tetapi kami menjadi batu sandungan. Kami mohon ampun, beribu-ribu ampun. Tuhan berkenan memberkati hamba-Mu Rolin Raja dalam segala pergumulan pendidikannya Tuhan. Allah membimbing dan pegang tangannya sampai tiba waktunya dia meraih kemenangan dan meraih gelar yang ada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan pagar lindungi dia, tempat kosnya, bahkan tempat kuliahnya. Kami tahu bahwa Allah yang utus, Allah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas hidupnya.
Terima kasih Bapa, berkati kedua orang tuanya, berkati sanak saudaranya Tuhan, ipar dan ponaannya. Allah tahu segala pergumulan mereka. Biar Allah berkenan memberkati, menolong, menjawab seturut rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami berdoa dalam nama Yesus sebagai anak-anak Tuhan yang telah bertugas pada malam hari ini. Kami sebagai pengurus kami tidak dapat membalas segala kebaikan mereka. Tapi biarlah Tuhan, Engkau hitung segala jeripaya anak-anak-Mu yang sudah melayani. Baik yang WL, singer, pemusik, pendoa, pemazmur, yang mengisi kesaksian. Allah berkenan memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan persoalan hidup mereka, kami tahu Tuhan, hari ini mereka memberi diri mereka kepada Tuhan. Maka Tuhan akan sibuk untuk melakukan pertolongan, melakukan perkara ajaib dalam hidup mereka. Karena Matius 7 ayat 33, Matius 6 ayat 33 katakan bahwa cari dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Maka kami percaya anak-anak-Mu yang telah melayani pada malam hari ini, bagian mereka telah Tuhan siapkan yang terbaik. Kami berdoa dalam nama Yesus, bagi kami semua yang datang dengan berbagai pergumulan, baik yang dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus Tuhan jamah uluran tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah setiap tubuh kami, atau keluarga kami yang dalam keadaan sakit. Darah Yesus mengalir di sekujur tubuh mereka Bapa, agar di sanalah mereka memperoleh kesembuhan dan nama Tuhan diagungkan. Kami berdoa dalam nama Yesus yang mencari pekerjaan, yang mencari jodoh, yang mau melanjutkan pendidikan. Allah kiranya menolong dan memberkati. Persiapkan dengan matang dan Tuhan tolong turut campur tangan, agar anak-anak-Mu boleh keluar sebagai pemenang, nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang tua mendoakan untuk anak-anak, anak-anak mendoakan untuk orang tua. Bahkan segala sesuatu yang kami naikkan secara diam-diam di hadapan Tuhan, Allah Maha tahu dan biar Allah jawab seturut rencana Tuhan. Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami berdoa bagi kami sebagai penjaga kegiatan di tempat ini. Tuhan berkati penjaga kegiatan keluarga Kevi di tempat ini. Biarlah Tuhan terus menolong, memberkati dan menuntun mereka. Bahkan di persekutuan doa El Shaddai, Tuhan tolong yang aju tak aju, yang suam-suam kuku panas dingin. Kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan punya cara sendiri untuk merubah. Kami berdoa dalam nama Yesus untuk setiap pelayanan yang terjadi. Allah kiranya menolong persiapan untuk ulang tahun persekutuan doa pada bulan depan yang kedua. Allah kiranya mempersiapkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus bagi kami semua. Hamba tidak menyebut nama mereka satu persatu. Ada keluarga Kevi, keluarga Tungga, keluarga Raja, keluarga Manafe, keluarga Laiskodat, keluarga Ngomo, keluarga Dapat Tangga Puling, keluarga Nekev, keluarga keluarga Kolokota, bahkan keluarga Kuaf, keluarga setiap keluarga Wabang. Tuhan kiranya keluarga daripada Kakak Yanti, segala kami semua yang ada di sini, Tuhan tahu kami semua. Tuhan tilik hati kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, diserahkan di bawah kaki salib Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih ya Tuhan, selamatkan kami semua dengan orang-orang yang kami segini, yang kami kasihi. Segala roh maut, roh kematian yang menyerang kami di akhir bulan, kami ikat, kami tolak batal dalam nama Yesus. Gendong kami Tuhan di akhir bulan Juli ini, dan bawa kami masuk di bulan yang ke-8 dengan penuh sukacita, damai, sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan yang ada, agar dapat berguna. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu yang mengelola, agar mengelola dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan melalui setiap pelayanan persekutuan doa El Shaddai. Tuhan, kami akan berpisah dari tempat ini, baik yang tinggal maupun yang pulang. Biarlah penjagaan yang ketat daripada Allah Bapa di sorga turut menyertai kami semua. Mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua yang pulang maupun yang menjaga kaki dia di tempat ini, mulai dari saat ini sekarang, bahkan kekal selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian El Shaddai. Kau sabita kita yang menjagaku, kau saku bina dan seterusnya. Kau saku takut, Allah menjagaku, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, dia akan bertandingku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa yang besar, yang besar, yang besar. El Shaddai El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, Satu, dua, tiga. Mahasiswa dokter.